Teman-teman, apakah udah kelihatan share screen-nya? Sudah, go ahead. Kelihatan. Siap, sudah. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 2 terkait dengan manajemen komitmen, bahan presentasi kami hari ini. Jadi materi minggu ini adalah manajemen komitmen. Sebenarnya tadi udah secara garis besar udah dijelasin sama Bapak, namun kami akan mungkin lebih detail lagi ngejelasinnya. Ya, baik. Ini ada kelompok 2, anggotanya Balki Safira, Dia Putri, dan Salsabila Mulia. Yang pertama, ruang lingkup pembahasannya tadi ada pendahuluannya, habis itu ada proses manajemen supplier, serta proses manajemen kontrak. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, dasar hukumnya itu sebenarnya dasar hukumnya itu ada banyak, seperti yang telah dijelaskan tadi. Tapi ini saya ambil poin-poin besarnya aja terkait dengan dasar hukum modul komitmen. Yang pertama itu adalah UU nomor 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintah itulah yang memegang kekuasaan sebagai pengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Nah, habis itu ada juga UU nomor 1 tahun 2004 terkait dengan perbendaharaan negara menjelaskan bahwa yang Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara itu akan mengangkat kabun atau kuasa bun untuk melaksanakan tugas kebendaharaan terkait pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerjanya. Lalu itu dari pasal 8 ayat 1, kalau pasal 3-nya yaitu setiap pejabat dilarang untuk melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBN ataupun APBD jika anggaran untuk membiayainya tidak tersedia atau cukup. Habis itu ada dirincikan lagi dalam beberapa peraturan pemerintah, contohnya PP nomor 45 tahun 2013, itu terkait dengan pelaksanaan anggaran, KPA atau kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan PPK dan PPSPM terkait dengan pengeluaran anggaran belanja negara. Habis itu juga di pasal 11, PPK akan melaksanakan kewenangan dari KPA itu terkait dengan pengeluaran anggaran belanja negara serta jabatannya tidak bisa dirangkap oleh PPSPM dan bendahara. Habis itu juga dalam PMK nomor 190 garing PMK 05 garing 2012 dinyatakan dalam hal pembuatan komitmen terkait dengan kontrak atau perjanjian harus dicantumkan info terkait dengan nama bank, nomor, dan nomor rekening penerima pembayaran serta namanya. Lalu juga di tadi PP nomor 45 tahun 2013 bab 10 terkait dengan sistem informasi keuangan negara pasal 179 mengatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN akan menyelenggarakan sistem informasi data mengenai pihak yang akan melakukan perjanjian dengan pemerintah atau pihak yang memperoleh pembayaran dari Kabun yang infonya itu paling sedikit mencakup nama, NPWP, nomor rekening dari bank serta alamatnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih modul komitmen? Jadi kemarin kan kita udah mengenai anggaran, sekarang ini komitmen. Komitmen itu adalah modul terkait dengan bagaimana sih Satker itu akan melakukan aktivitas perikatan atau kontraknya dengan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan APBN. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam melakukan pembayaran. Tujuannya tadi sudah dijelaskan juga, yang secara garis besarnya itu yang pertama, karena ini komitmen, artinya kan ada pihak lainnya kan yang kita komit. Dan pertama itu tujuan dari modul manajemen ini adalah untuk mengelola data terkait dengan supplier, itu baik Satker tadi, pihak ketiga dan lainnya, meningkatkan validitas data supplier, mendukung terwujudnya perencanaan kas yang forward cash planning ke orientasinya ke masa depan. Habis itu juga melakukan aktivitas pencadangan atas bagian pagu untuk mendukung disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran dan status pagu anggarannya. Setelah itu juga ada ruang lingkup dan fungsi manajemen komitmen. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya manajemen komitmen ini terdiri dari manajemen supplier dan manajemen kontrak. Manajemen supplier misalnya yang pertama ada perekaman dari data-data supplier, pencetakan resume supplier, pembuatan ADK supplier, unggah nomor register supplier, itu untuk manajemen supplier. Habis itu kalau manajemen kontrak itu ada perekaman data kontrak, pencetakan resume kontrak, pembuatan ADK kontrak, perekaman BAST, berita acara serah terima, baik yang kontraktual maupun non-kontraktual, pencatatan penerimaan barang dan jasa, serta melakukan monitoring atas karwas kontrak.
Nah, fungsi utama dari manajemen kontrak ini, manajemen komitmen, secara umumnya yang kontrak tadi sudah kan tadi melakukan perekaman data kontrak, membuat ADK kontrak, BAST, BAST non kontraktual, monitoring. Kalau manajemen supplier, mereka itu fokusnya kepada supplier, misalnya merekam data supplier dan membuat ADK-nya. Nah, ini ada alur proses transaksi kontraktual, tadi juga sudah dijelaskan, mulai dari bagaimana sih alurnya di operator sakti, pada PPK atau pejabat pembuat komitmen, modul aset tetap persediaan, dan KPPN. Alurnya bisa dilihat dalam bagian berikut. Nah, habis itu ada perbedaan juga kalau ini alur untuk proses transaksi non kontraktual tadi, juga pada operator sakti, PPK, modul aset tetap persediaan, dan KPPN. Jadi seperti kita lihat bahwasanya kalau transaksi kontraktual dan non kontraktual itu dalam alur pembuatannya terdapat beberapa perbedaan. Bisa dilihat, habis itu ini adalah gimana sih contoh monitoring dari ADK, contoh monitoring ADK dari Sakti yang diproses di aplikasi SPAN. Ini ada gambaran singkatnya. Setelah itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak bagaimana sih hubungan modul komitmen dengan modul lainnya. Seperti yang kita kan modul itu tidak hanya ada modul komitmen, namun ada juga modul anggaran, modul aset persediaan, modul pembayaran, dan modul GLP. Nah, modul-modul ini memiliki keterkaitannya sendiri dengan modul komitmen. Misalnya kalau modul anggaran itu modul anggaran akan ngasih modul komitmen terkait data pagunya, modul komitmen akan ke anggaran itu nge-locking pagunya. Habis itu modul komitmen ke GLP ada jurnal akuntansi, kalau modul GLP-nya ke peta jurnal ke modul komitmen. Juga modul pembayaran, pembayaran akan memberikan informasi telah diprosesnya suatu pembayaran, sedangkan modul komitmen nanti akan ngasih informasi terkait supplier, kontrak, dan BST. Habis itu kalau modul aset tetap dan persediaan ke komitmen, mereka akan memberikan informasi yang telah didetailkan terkait dengan aset tetap dan persediaan, sedangkan kalau modul komitmen itu akan memberikan informasi terkait dengan kontrak dan berita acara surat terima, serta aplikasi GPP akan memberikan data-data terkait dengan pegawai dan gaji. Nah, itu tadi sudah pendahuluan modul komitmen. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa akan dirincikan lagi ke manajemen supplier dan manajemen kontrak. Yang saya akan dijelaskan oleh saudari Dia. Pada Dia, saya persilakan. Ya, selanjutnya manajemen supplier. Manajemen supplier itu merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Manajemen supplier ini bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Kalau supplier itu adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Supplier itu suatu bagian dari rantai proses pencairan anggaran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses pencairan anggaran. Bahkan keberadaan data supplier ini menjadi bagian yang harus dipenuhi dalam proses pencairan anggaran sebagaimana dalam SPAN, diistilahkan sebagai thumb rules proses pembayaran. KPPN tidak akan dapat melakukan pembayaran atau menerbitkan SP2D tanpa adanya invoice atau SPP atau SPM, sedangkan invoice atau SPP atau SPM tidak akan bisa diproses tanpa adanya data supplier. Selanjutnya, nah pada aplikasi Satker, ini ada proses bisnis dan interaksi dalam modul komitmen antara Satker sama KPPN. Kalau Satker itu pakainya aplikasi Sakti, kalau KPPN tuh pakainya aplikasi SPAN. Nah, terus di aplikasi Sakti ini nanti data suppliernya bakal dikirim ke aplikasi SPAN. Nah, nanti di aplikasi SPAN ini bakalan mengeluarkan nomor register supplier, terus dikasih ke Sakti lagi. Terus Sakti juga bakal ngirim kontrak atau RFC ke pemberian ke SPAN, terus di SPAN juga bakalan ngeluarin nomor register kontrak atau CAN. Terus tuh nanti SPAN juga ngasih nomor register kontraknya ke Sakti. Terus tuh Sakti bakalan nerbitin SPP dan resume tagihannya dikirim ke SPAN. Terus tuh di SPAN bakalan dicatat utangnya, terus nomor tagihannya dikirim ke Sakti. Sakti bakalan nerbitin SPM dan dikirimkan ke SPAN, terus SPAN bakalan nerbitin SP2D. Selanjutnya, nah di sini ada pengguna supplier dalam Sakti, itu ada operator sama approver. Kalau operator itu dia yang
merekam data supplier, termasuk upload atau rekam data pegawai. Terus yang nyetak resume supplier sama upload atau rekam nomor registrasi supplier. Tapi biasanya kalau ini tuh udah diotomatisasi oleh sistem. Terus tuh ada approver. Approver itu menyetujui perekaman supplier, membuat ADK supplier sama pengiriman ADK supplier. Terus selanjutnya, nah ini ada alur proses pendaftaran supplier. Jadi di Sakti itu ada yang operator sama approvernya. Terus tuh di operator itu merekam data suppliernya, terus ntar dikirim ke approver. Approvernya bakalan buat ADK supplier atau arsip data komputer supplier. Arsip data komputer suppliernya bakal dikirim ke SPAN. Ntar SPAN bakalan ngeluarin nomor register supplier. Nomor register suppliernya bakalan tercatat secara otomatis di Sakti. Selanjutnya, tipe dan struktur data supplier. Jadi di sini ada tipe-tipe supplier sama jumlah penerima pembayarannya. Kalau tipe 1 itu ada satker, jumlah penerima pembayarannya itu 1 penerima. Kalau tipe kedua itu penyedia barang dan jasa, jumlah penerima pembayarannya itu 1 penerima. Pegawai banyak penerimanya, BA999 selain yang penerusan pinjaman dan transfer itu 1 penerimanya. Terus transfer daerah penerimanya banyak, penerusan pinjaman juga banyak, terus yang lain-lain itu 1 penerima. Kalau lain-lain itu seperti untuk pembayaran pengembalian pajak, imbalan bunga, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada tipe supplier sama jenis-jenis komitmennya. Kalau tipe supplier pertama itu kan ada satker. Itu jenis komitmennya transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran satker sama transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan dan pengesahan. Terus tipe supplier yang kedua itu ada penyedia barang dan jasa. Transaksi jenis komitmennya itu ada pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sama transaksi belanja dan kontraktual yang dibayarkan dengan mekanisme langsung. Terus tipe supplier yang ketiga pegawai, transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada 1 atau beberapa penerima. Terus tipe supplier yang keempat BA999 selain penerusan pinjaman dan transfer, itu transaksi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara atau babun kecuali yang dikelompokkan ke dalam tipe 5 dan 6. Terus selanjutnya tipe 5-nya itu ada transfer daerah. Itu transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada 1 atau beberapa penerima. Terus ada ada tipe yang ke-6 itu penerusan pinjaman. Jenis komitmennya itu transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan bantuan sosial, dan pembayaran secara langsung kepada penerima yang bukan pegawai dari satuan kerja yang mengajukan tagihan dengan menggunakan rekening selain yang dipakai untuk pembayaran sebagaimana dalam tipe 3. Terus tipe 7 itu ada tipe lain-lainnya. Itu transaksinya terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya. Terus selanjutnya itu ada struktur data supplier yang direkam. Jadi struktur data supplier yang direkam itu ada 3, itu supplier header, supplier address, sama supplier bank atau pegawai atau penerusan pinjaman. Jadi di supplier header itu bagian data supplier yang memberikan informasi antara lain jenis supplier, nama supplier, NPWP, kode satker. Kalau kode satker ini khusus yang tipe 1 sama tipe 3. Terus ada supplier address itu informasinya tentang alamat, tipe supplier, kode pos, dan lain-lain. Terus itu ada supplier bank atau pegawai atau penerus pinjaman itu antara lain nama rekening, nama pemilik rekening, kode, dan nama bank sama mata uang sama dan lain-lain. Terus itu selanjutnya ada struktur data supplier 1 penerima. Yang tadi yang tipe 1, 2, 4, sama 7. Itu kan tadi struktur data itu yang pertama ada header supplier. Kalau yang tipe 1, 2, 4, 7 itu isinya itu ada nomor registrasi supplier, nama supplier, NPWP, sama kode satker. Kunci utamanya itu nama supplier, NPWP, sama kode satker. Terus kalau site supplier itu ada nama site, tipe supplier, alamat, kabupaten, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, dan alamat email, kode KPPN. Kunci utamanya tipe supplier, kode pos, sama kode KPPN. Terus ada bank supplier. Bank supplier ini ada negara bank, nama bank, kode bank, nomor rekening, nama cabang bank, nama pemilik rekening, mata uang, kode SWIFT, sama kode IBAN. Kalau kode SWIFT ini khusus untuk negara yang asal banknya itu luar negeri atau bank internasional. Terus tuh selanjutnya ada struktur data supplier yang banyak penerima, itu tipe 3, 5, dan 6.
Terus ada kalau yang pertama kan ada header supplier. Header suppliernya itu ada nomor register supplier, nama supplier sama NPWP. Kunci utamanya itu nama supplier sama NPWP. Terus tuh ada site supplier. Site supplier ini ada nama site, tipe supplier, alamat, kabupaten, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon dan alamat email sama kode KPPN. Kunci utamanya ada tipe supplier, kode pos sama kode KPPN. Terus ada bank supplier. Kalau bank supplier itu ada negara, nama bank, kode bank, nomor rekening, nama cabang bank, nama pemilik rekening, nama mata uang, kode SWIFT, sama kode IBAN. Kunci utamanya itu negara bank, nama bank, kode bank, sama nomor rekening. Terus itu ada additional bank information. Itu ada nama pegawai atau pemerintah daerah atau pengguna dana, NPWP, NIP, lokasi, alamat, kabupaten atau kota, provinsi, kode pos, negara. Terus tuh kalau pada aplikasi Sakti, khususnya tipe 3, karena data dari aplikasi GPP untuk saat ini yang menjadi primary key-nya adalah NIP, berbeda dengan yang ada pada aplikasi SPAN. Terus kalau banyak penerima, selain data dari GPP, NPWP tidak boleh duplikasi dengan pegawai lain. Nah, yang menjadi data mandatorinya kalau tipe 3 itu ada NIP, tipe 5, nama Pemda, tipe 6, NPWP, kolom NIP-nya harus kosong. Terus selanjutnya ada approval hierarki upload register data supplier non BA Bun. Nah, proses bisnisnya itu ada seperti yang tadi, cuman ini kayak lebih detail gitu. Di Satker, di aplikasi Sakti, itu kan entry data supplier. Ntar bakalan dikirim ke SPAN, yaitu tepatnya di KPPN Front Office. Nah, KPPN Front Office ini yang verifikasi dan approval data supplier. Terus tuh nanti bakal dikirimin ke KPPN Middle Office. Nah, di sini tuh bakal menerima notifikasi dan melakukan approval data supplier. Terus tuh dikirimin lagi ke kasih pencairan dana KPPN. Nah, di sini tuh nanti bakalan menerbitkan nomor register supplier. Yang di KPPN ini bakalan di SPAN, di aplikasi SPAN. Terus nomor register suppliernya itu bakalan tercatat secara otomatis di aplikasi Satker atau Sakti. Selanjutnya, fungsi-fungsi data supplier. Itu yang pertama ada register data supplier. Register data supplier itu pendaftaran data supplier baru dan penerbitan nomor register supplier baik melalui ADK maupun data entry di Satker BA 999. Yang kedua ada update data supplier, perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diizinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi manajemen user dalam pengelolaan data supplier. Terus yang ketiga inaktif supplier, proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran. Nah, inaktif supplier ini kan seperti yang tadi Pak Aris jelasin, bisa aja data supplier ini menjadi tidak aktif karena ada suatu kesalahan atau apa. Terus tuh yang keempat ada merge supplier, yaitu penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi satu supplier tertentu. Kalau merge supplier ini cuma bisa dilakukan oleh tim PDR SPAN. Terus selanjutnya, ini penamaan file arsip data komputer supplier. Jadi yang pertama, yang BCSR, itu merupakan nama filenya. Jadi kalau BCSR itu register supplier baru, kalau BCSU itu update data supplier, kalau BCSI itu inactive supplier. Terus tuh yang bagian kedua 019 itu kode KPPN-nya. Terus 409294-nya kode satkernya. Terus 201-20618 itu tahun, bulan, tanggal. Jadi 2012 bulan 6 tanggal 18. Terus yang 002 itu nomor urutnya. Selanjutnya bakalan dijelasin sama teman saya, Salsa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai manajemen kontrak. Nah, proses manajemen kontrak ini merupakan proses kegiatan mengelola data-data detail kontrak untuk kemudian didaftarkan ke SPAN, di mana pelaksanaannya itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara. Yang kedua, untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Lalu, di pasal 36 PMK 190 2012 ayat 2, itu dijelaskan bahwa data perjanjian atau kontrak dalam kartu pengawasan kontrak KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM, yaitu meliputi pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai dari pembayarannya seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi, seperti nilai berapa miliar kayak gitu, terus jadwal pembayaran. Lalu di sini ada user role kontrak, ada dua, yaitu operator dan approver, di mana tugas dari operator itu untuk merekam data kontrak, cetak resume kontrak,
upload atau rekam CAN atau Commitment Application Number itu nomor registrasi kontrak, lalu merekam BAST atau non-BAST, monitoring kartu pengawasan kontrak, dan monitoring ADK kontrak. Lalu tugas dari approver yaitu untuk membuat ADK kontrak atau RFC, cetak resume kontrak, monitoring kartu pengawasan kontrak, dan monitoring ADK kontrak. Di sini ada jenis komitmen. Yang pertama, perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa dalam hal tertentu bisa dalam bentuk kwitansi atau bukti pembelian, dan untuk nilai tertentu itu harus disertai SPK atau surat perjanjian. Lalu mengenai penetapan keputusan, pelaksanaan belanja pegawai, pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan, dan belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. Lalu di sini ada tipe kontrak. Tipe kontrak ada dua, yaitu annual kontrak atau kontrak tahunan dan multi-year kontrak. Nah, kalau annual kontrak itu kontrak 1 tahun, kalau multi-year itu beberapa tahun. Kalau kontrak 1 tahun itu sisa nilai kontrak yang belum atau tidak dibayarkan sampai berakhirnya tahun anggaran tersebut, itu tuh nggak bisa dibayarin untuk tahun berikutnya. Sedangkan kalau misal kontrak yang multi-year kontrak itu kan beberapa tahun. Dibutuhkan serangkaian aktivitas tertentu, di mana biasanya total nilai kontrak dari multi-year kontrak ini akan lebih besar dari Pagudipa yang sudah dialokasikan. Lalu, komitmen yang dicatat dalam Saktispan itu perjanjian atau kontrak yang akan dibayarkan dengan LS, komitmen yang menurut ketentuan yang berlaku mensyaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK atau dalam bentuk surat perjanjian kontrak, lalu SPK digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai 50 juta sampai 200, dan untuk jasa konsultasi sampai dengan 50, lalu surat perjanjian untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai di atas 200 juta rupiah, dan untuk jasa konsultasi di atas 50 juta rupiah. Lalu selanjutnya mengenai poin-poin dari pendaftaran kontrak. Pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Lalu jangka waktu pelaksanaan kontrak tidak boleh melebihi tahun anggaran. Lalu tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak, dan data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Selanjutnya, kita bahas mengenai struktur data kontrak yang tadi sudah dijelaskan Bapaknya, bahwasanya informasi umum terdiri dari header kontrak, di mana memuat informasi umum terkait identitas rekanan atau supplier, dan data kontrak misalnya jangka waktu, tanggal kontrak, dan lain sebagainya. Dan informasi khusus mencangkup line kontrak, jadwal pembayaran, dan distribusi atau informasi pembebanan. Lalu struktur data kontrak, ini ada yang header kontrak itu 100 juta, lalu ada kontrak lain, jadwal pembayarannya itu ada sekaligus, lalu distribusi chart of akun 1. Di sini apabila kontrak lain pembayarannya secara bertahap, di mana ada termin 1, termin 2, termin 3 dengan COA1, COA1, COA1. Ini COA-nya masih sama. Lalu selanjutnya. Nah, kalau di sini COA-nya ada 2, ada COA1 sama COA2, di mana apabila chart of akunnya berbeda atau lebih dari 1, maka harus terdapat kontrak lain yang berbeda. Makanya di sini ada kontrak lain 1 dan kontrak lain 2, karena chart of akunnya ada 1 dan 2. Lalu fungsi-fungsi data kontrak. Yang pertama, itu registrasi data kontrak, pendaftaran kontrak baru dan penerbitan nomor register kontrak dan kontrak yang pernah berstatus cancel. Lalu ada adendum data kontrak, adendum atas salah satu elemen data kontrak, baik karena dilakukan adendum terhadap kontrak maupun dalam rangka perbaikan data. Ada cancel kontrak dan ada close kontrak, di mana cancel dan close hanya dilakukan di aplikasi SPAN, dalam hal kontrak yang didaftarkan salah dan belum ada realisasi atau penghentian kontrak. Selanjutnya, ini apabila pendaftaran data kontrak ke KPPN, dimulai dari operating commitment Satker merekam data kontrak, lalu mencatat nomor CAN atau nomor register kontrak, dilanjut ke PPK membuat ADK data kontrak, lalu upload manual ADK ke portal SPAN, otomatis upload ke FTP, lalu ada kirim data ADK data supplier ke portal converter, download dari portal converter, validasi by system, upload data ke SPAN, lalu ada manual verifikasi, melanjutkan proses ke kasir, lalu menyetujui atau menolak pendaftaran data ke SPAN, transfer data interface ke database Oracle, dan yang terakhir, notifikasi email persetujuan atau penolakan kontrak. Di sini ada penamaan file ADK kontraknya.
Itu nama file yang pertama, itu ada annual, multi-year, dan lain-lain. Lalu ada kode KPPN, kode satker, tahun, bulan, tanggal, dan sequence number, nomor urutan gitu. Di sini juga ada nomor register kontrak atau commitment application number. Yang pertama ada annual year, yang itu A atau M, multi-year kontrak. Lalu ada kode KPPN bayar, ada nomor PO, rilis tahun keberapa, dan addendum keberapa. Lalu ini juga sudah dijelasin bahwasanya di sini ada pencatatan uang muka dan retensi pada aplikasi Sakti metode bruto. Di situ ada uang muka dan ada retensi, di mana retensi itu nanti akan digunakan oleh pemerintah. Itu nilai bersihnya menjadi 95 juta, nilai yang diterima vendor dan retensi dibayar dengan SPN. Kalau di sini neto, kalau neto uang muka dan retensinya tidak ada, tapi nilai bersihnya 100 juta. Jadi sama aja sebenarnya sama kayak metode bruto, di mana kalau metode bruto itu nilai bersihnya 95 juta, tapi juga nanti ditambah sama retensi 5 juta. Jadi hasilnya sama aja 100 juta. Lalu di sini ada pencatatan uang muka dan retensi pada aplikasi Sakti, ada nilai uang mukanya, cara pengembalian, cara pemotongan retensi. Ini gambar dari header kontrak. Ada jadwal pembayaran atau termin, itu ada deskripsi pembayaran, tanggal pembayaran, dan lain-lain. Pembayaran keberapa, nilai pembayaran, kayak gitu. Lalu di sini ada dengan dua mata uang, ada mata uang USD sama ada mata uang Indonesia. Selanjutnya ada dua KPPN, itu ada KPPN yang di Jakarta 4, ada di KPPN Jakarta 2. Lalu ini juga sudah dijelaskan bahwasanya ada perhitungan nilai kontrak dengan cara neto dan bruto, di mana di sini ada nilai kontrak 110 juta, porsinya PHLN 80% dan pendamping 20%. Berarti porsi PHLN 80 juta dan porsi pendamping 20 juta. Porsi PHLN tidak dipungut pajak, setahu saya itu karena diharapkan akan dioptimalkan untuk pembiayaan sepenuhnya. Nah, porsi PLN yang tidak dipungut itu 8 juta, porsi pendamping dipungut 2 juta, lalu semuanya nilai kontrak menjadi 102 juta. Ini penjelasannya. Tadi juga sudah dijelaskan. Ini cara bruto. Kalau cara bruto itu berarti porsi pendampingnya menjadi 12 juta, porsi PHLN 8.800.000, porsi pendamping dipungut 1.200.000. Lalu nilai kontraknya menjadi 101.200.000. Ini juga mengenai penghitungannya. Lalu perekaman BAST. Merekam informasi berita acara serah terima barang atau jasa atas kontrak tertentu. Apabila untuk BAST barang, informasi barang yang harus direkam hanya kode sub-sub kelompok barang dan harga satuan. Nah, informasi BAST ini akan dijadikan dasar bagi modul persediaan atau modul aset tetap untuk melakukan pendetailan aset, di mana informasi BAST juga akan dijadikan dasar bagi modul pembayaran untuk membuat SPP kontraktual. Di sini ada jurnal akrual untuk BAST, sebenarnya teman-teman juga sudah belajar di akuntansi pemerintah semester kemarin. Lalu ini monitoring ADK, monitoring ADK tadi sudah dijelaskan Vira, lalu hubungan modul komitmen juga sudah, ini ilustrasi jurnalnya juga sudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan diajukan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih ya, kelompok 2 ini bagus sekali ya. Baik teman-teman tadi tawarkan bahwa apabila ada saran atau masukan atau ada yang perlu diskusikan silakan. Teman tadi saya berharap nih di sini ada ini resiko dan pengendalian ya, resiko dan pengendalian tuh. Iya, maaf Pak, sebelumnya kami udah coba cari datanya sampai ke jurnal-jurnal, namun sepertinya belum ada red paper yang ngomongin soal internal control sama risiko buat modul komitmen Pak. Jadi kami takut nanti kalau salah menyajikan datanya berbeda dengan yang disiap Pak, karena yang kalau disiap kami cari belum ada gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Ya, coba teman-teman siapa yang mau bertanya atau apa? Pak, saya izin bertanya.
Tadi kan ada pencatatan kontrak, ada yang pakai 2 mata uang, ada yang pakai 2 KPPN. Nah, itu kalau contoh di apa namanya, kontraknya itu gimana ya? Kok maksudnya saya masih bingung kenapa bisa pakai 2 mata uang, terus bisa pakai 2 KPPN gitu. Iya. Coba deh kelompok 2 bisa ini atau teman yang lain silakan. Saya mendengarkan. Kami minta waktunya dulu ya Pak untuk research jawabannya. Iya. Atau kalau ada mau pertanyaan lain silakan. Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab? Silakan, nggak apa-apa. Tadi namanya Anena ya. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan, silakan. Tadi kan pertanyaannya mengapa bisa dengan 2 mata asing dan dibayarkan di 2 KPPN. Nah, kalau yang mata uang asing itu mohon koreksinya ya Pak. Kalau misalnya suatu kontrak itu bisa aja nilai kontraknya ada nilai kontrak yang dalam mata uang asing seperti yang contoh tadi US dollar, ada juga bisa dalam rupiah. Nah, jadi karena ada perbedaan mata uang, kita tuh nggak bisa langsung Sakti itu langsung ngegabungin dalam satu gitu loh, kayak langsung satu kontrak yang sama. Jadi karena perbedaan mata uang itu sangat krusial, apalagi kan ada kayak nilai tukarnya. Oleh karena itu di Sakti untuk kontrak penggunaan 2 mata uang asing itu dibedakan. Jadi kayak tadi kontrak untuk US dollar mata uang ini dibedakan, kontrak untuk US dollarnya 500.000 sekian, habis itu dia masuknya ke kontrak 1. Yang kedua itu kontrak dalam mata uang Indonesia rupiah itu dalam kontrak tersendiri, maksudnya ke kontrak 2. Jadi karena ada perbedaan mata uang yang digunakan dalam kontrak, kan kontrak itu semuanya nggak pakai satu mata uang, bisa aja kan kontrak misalnya pembelian barang apa, itu ada part-partnya yang di bagian-bagian itu mungkin ada yang belinya dari transaksi dengan supplier lokal, ada juga transaksi dengan supplier asing. Jadi kan kalau supplier asing kan pasti pakai mata uang asing. Jadinya karena ada perbedaan mata uang itulah makanya di Sakti untuk pencatatan kontrak sendiri harus dibedakan. Habis itu juga tadi katanya ada kontrak dibayarkan di 2 KPPN sama seperti tadi. Kontrak itu juga bisa terjadi satu kontrak yaitu untuk pelaksanaan pembayarannya itu di 2 KPPN yang berbeda. Misalnya ini kalau di soal katanya nilai kontraknya 100 juta dengan supplier A, habis itu ada pembayarannya untuk porsi loan itu masuknya ke KPPN Jakarta 6, dan untuk yang RMP atau rupiah murninya itu masuk ke 20 juta masuk ke KPPN Jakarta 2. Nah, karena ada perbedaan kan untuk porsi-porsinya sendiri juga ada persentasenya ada yang berbeda. Jadi kan nggak bisa langsung kayak digabungin satu gitu loh dalam satu kontrak yang sama. Makanya sistem Sakti di sini membedakan dulu kontrak
dari yang 80 juta untuk loan ini sama yang kontrak 20 juta untuk yang porsi GOI-nya. Nanti di SPAN itu nanti juga dibedakan juga untuk yang KPPN Jakarta 6 dia tuh nge-handle yang nilai kontrak yang 80 juta yang loan itu, dan untuk KPPN Jakarta 2 nilai kontrak 20 juta itu dipegang oleh KPPN Jakarta 2. Jadi kalau misalnya tadi mata uang asing sama pembayaran di 2 KPPN mungkin pembayarannya itu pakai porsi-porsi yang berbeda, itu di-handle-nya nggak bisa dalam satu kontrak yang sama gitu. Mohon koreksinya, Pak. Iya, iya. Bisa nambahin? Silakan. Sorry, Balkis. Maaf, tadi kan berarti kalau yang mata uang udah clear. Cuma yang KPPN itu berarti dia tuh dalam satu kontrak itu dia dibagi ke pencatatan SPAN di 2 KPPN gitu ya. Iya, kalau aku nangkepnya gitu, artinya kayak yang porsi loan-nya itu, yang RK-nya itu yang nge-handle KPPN Jakarta 6, sama yang RMP-nya yang handle KPPN Jakarta 2 di SPAN. Nah, yang maksudnya kenapa dipisah gitu ya? Karena itu mungkin bisa lihat dari detail kontraknya kan. Kalau detail kontrak sendiri kadang tuh kayak gimana ya menjelaskannya, ada yang pembagian pembayarannya itu dihandle dalam 2 KPPN berbeda kan. Kalau pembayaran itu nggak harus satu KPPN kan yang handle, bisa banyak KPPN. Nah mungkin dalam perjanjian kontrak ditulis KPPN Jakarta 6 yang handle untuk porsi sekian, yang handle porsi sekiannya itu KPPN yang berbeda. Itu kan dimungkinkan karena pembayarannya nggak harus dalam satu KPPN yang sama. Oke. Kasih, Balkis. Iya. Ya, terima dulu aja ya. Ini juga saya mengira-ngira juga. Jadi kalau kita perhatikan itu, sebenarnya nomor kontraknya sama ya. Nomor kontraknya itu 001 ya kan. Nomor kontraknya sama 001. Cuman ini permasalahan adalah di kontrak aplikasi numbernya aja. Ya. Di kontrak aplikasi numbernya mungkin pembagian tempat pencairnya penunjukan. Memang di loan agreement-nya itu, kalau di loan agreement rata-rata mereka minta pendamping ya, itu di loan agreement-nya. Nah ini sebelum tadi kalau dibaca di itunya di slide-nya itu kan nomor kontrak contohnya sama itu ya 001 SPAN 2018 gitu kan. Cuman terkait dengan beban pembayaran gitu kan, ini mungkin penunjukan aja ya, oleh KPA-nya gitu, yang rupiah murni karena aplikasi numbernya nomor 19, sementara yang yang dana luar negeri itu pakai 140. Itu aja gambar sementara ya. Kalau nomor kontrak yang sama itu. Mungkin kalau misalnya proyek tersebar, kalau tersebar itu juga mungkin bisa misalnya yang bersifat saya nyari tahu agak susah ya. Misalnya gini deh, ada kantor pusatnya di Jakarta, proyeknya tersebar seluruh Indonesia gitu kan. Misalnya pembangunan MCK misalnya gitu ya. Nah ini kan ngeklaimnya mungkin yang di NTT udah KPPN yang di NTT aja gitu kan. Tapi kontrak itu sama gitu. Kayak misalnya pengadaan buku terpusat di Jakarta, cuman itu payung hukumnya ya. Nanti masing-masing di daerah ada subkontraknya gitu kan. Tapi kontrak besarnya 001 gitu. Nah, terkait pembayarannya itu mungkin sesuai dengan perjanjikan. Jadi bisa saja di KPPN yang di NTT kalau yang di NTT, atau yang di Ambon gitu. Nah, itu kira-kira sementara itu ya. Karena nomor kontraknya bisa jadi satu gitu. Cuman mereka memang ada pembagian dana aja. Dana ini supaya mudah, makanya juga waktu yang dia dolar dirupiahkan. Nggak mungkin karena kita misalnya naik dolar juga gitu di Indonesia, nggak mungkin. Karena biasanya kontraktornya orang Indonesia gitu kan, dirupiahkan juga gitu. Itu Nena ya, sebagai tambahan. Nanti mungkin kalau saya dapat informasi lebih detail akan saya sampaikan di WA gitu. Tapi kira-kira
Itu gambarannya yang berbeda ini cuma nomor aplikasinya aja di span itu ya. Nomor tracknya sama. Gitu kira-kira, ada yang mau nambahkan silakan. Nah, ini sebetulnya tapi saya tambahkan aja sedikit ya. Resiko di dalam komitmen itu, ya kan, itu bisa terjadi di perencanaan maupun di pelaksanaan. Saya nggak ngomong aplikasi ya, karena aplikasi itu prinsipnya kalau resiko aplikasi itu adalah tidak bisa dihack, itu pertama ya. Nah, tidak bisa dihack itu kenapa? Tadi misalnya orang-orang yang mengakses orang tertentu, passwordnya rahasia gitu kan ya. Kemudian servernya tersembunyi, nggak umum gitulah. Dan seterusnya itu kalau dari segi aplikasi ya. Nah, kalau di perencanaan, ini sekedar pengetahuan sedikit ya. Itu kan kalau kita mau bikin konstruksi misalnya gedung ya. Ini saya yang agak susah aja ya. Bikin konstruksi gedung 7 lantai atau 10 lantai gitu. Nah, PPK tuh nggak sanggup bikin spesifikasi gedung itu nggak sanggup. Oleh karena itu biasanya nyewa jasa pengadaan jasa yaitu konsultan perencanaan ya kan, konsultan perencanaan. Nah, konsultan perencanaan menghitung sedetil lah untuk bangun 10 lantai itu berapa tahun gitu kan, kemudian terinci pekerjaan sehari-hari apa tuh dikerjakannya ini, kemudian speknya juga rinci ya. Misalnya ubin lah, katakan ubin granit merek, bukan merek sih ngomongnya, mengarah gitu kan, granit ukurannya bukan 60 gitu, warnanya anu gitu kan, catnya warna anu gitu ya, dan seterusnya tuh detail pokoknya, detail. Sampai misalnya juga kerangka-kerangkanya ya, detail pokoknya detail lah, kalau jalan panjang. Nah, ini saya berbagi pengalaman, itu kadang-kadang ya, saya nggak tahu disengaja atau tidak sengaja, itu konsultan perencanaan kadang-kadang juga nggak bener kerjanya. Contoh saya pernah satu periksa ya, satu kantor pemerintah, jadi dia misalnya bikin pengadaan juga lampu penerangan jalan misalnya ya, banyak 50 titik gitu kan. Nah, ternyata saya lihat itu kan komplek ya, komplek perkantoran ya. Sudah ada gedung, sudah ada macam-macam, ada tanah kosong, dibangunlah gedung dari 10 lantai gitu kan. Nah, ternyata 10 titik itu, 10 titik lampu tadi, itu nggak perlu, tadi berapa titik saya ngomongnya, 20 ya misalnya, 20 titik ya. Itu nggak perlu, karena sepanjang jalan di dalam komplek itu sudah ada lampu penerangan. Itu berarti mubazir kan, itu saya koreksi. Gitu. Kemudian ada pengecetan, di perencanaan ya, ada pengecetan seluas misalnya 1000 meter, ya kan? Di tahun pertama, ternyata tahun pertama itu dinding yang mau dicat belum ada, gitu kan? Jadi apa yang mau dicat kan gitu kira-kira ya? Tuh di perencanaan tuh, itu kita koreksi juga. Kemudian dia bikin area parkir ya kan? Dari parkir yang sudah ada, supaya nyambung dibikin parkir baru di gedung baru. Itu di speknya itu dibikin 3 meter ketinggian parkirnya. 3 meter ketinggiannya. Kan nggak masuk akal. Gimana coba 3 meter tanpa, artinya bukan landai ya. Dia 3 meter. Mobilnya tingginya cuma berapa meter kan? Nah, itu salah dia. Maksudnya 30 cm gitu kan. Dia tuh 3 meter. Nah, ini kalau saya sebagai auditor, saya ngomongnya sih itu kenakalan ya. Tapi kita pakai bahasa halus lah. Mungkin kesalahan gitu ya. Kesalahan. Nah, itu berakibat fatal itu. Hal-hal yang tadi yang nggak harus dibayar, yang harus tidak dihitung, itu dihitung situ. Ya kan? Itu contoh di perencanaan ya. Nah, bagaimana pengendaliannya misalnya gitu kan? Ini sebagai tambahan pengetahuan. Maka tugas PK itu adalah meneliti ulang itu.
meneliti ulang dokumen perencanaannya konsultan perencanaan. Nah, di sini masalahnya kadang-kadang instansi itu nggak punya apa ya, istilahnya nggak punya tenaga ahli, kecuali di PU ya, nggak punya tenaga ahli di bidang konstruksi. Oleh karena itu diperbolehkan kalau dia minta bantuan ahli konstruksi ya. Nah, kebetulan kemarin itu meminta bantuan ke kantor saya gitu kan. Nah, singkat cerita selamatkanlah berapa miliar itu dari perencanaan itu. Yang kedua ini kalau di pelaksanaan ya, di pelaksanaan misalnya. Di pelaksanaan misalnya ketebalan apa namanya ya, kedalaman pondasi ya, kedalaman pondasi gitu. Sekian meter gitu ya. Atau kalau bikin jalan misalnya aspal. Aspal itu di pelaksanaan ya. Aspal tuh katanya tebalnya 10 cm gitu kan. Digelar aspalnya misalnya katakanlah 1 kilometer. Nah, ini kalau kita di pelaksanaan biasanya kita pakai core drill ya. Core drill itu ada alat untuk membor itu kan, membor kedalaman aspal tadi. Biasanya kita milih kalau kita nggak mau ditunjukkan gitu kan. Meskipun kadang-kadang pemborong atau kontraktor tuh nunjuk, "Pak, sini aja, Pak, buat diuji cobanya, Pak. Sini, Pak, sini," gitu. Kita nggak mau. Kita, ada insting namanya, insting ya insting lah, semua punya insting ya. Jadi kita pilih. Nah, dengan core drill tadi tuh kelihatan tuh ketebalannya, kemudian campurannya gitu ya. Kan ada aspal tipe macam-macam ya. Kalau di cor juga ada K berapa, K225, K350 dan seterusnya. Nah, itu di pelaksanaan. Nah, bagaimana itu kan, pengendaliannya gitu kan. Nah, oleh karena itu dimanfaatkan nanti namanya, konsultan pengawasnya, ya kan. Konsultan pengawasnya gitu. Bisa dari swasta, bisa dari PU, kadang-kadang orang PU itu ya. Nah, ini masalahnya kadang-kadang di lapangan, pengawas ini ya kurang efektif kerjaannya gitu ya, kurang efektif, gitu. Jadi itu aja, ini udah mendekati jam 1, nanti kalau seterusnya panjang gitu. Kira-kira itu ya, saya tambahan masalah, resiko dan pengendalian. Sebetulnya kalau cerita banyak sekali. Baik ya, ada pertanyaan lagi nggak? Menjelang jam 1 ini, nanti saya menutup portal. Halo, teman-teman? Bentar nih. Mana Marco? Ya, Pak. Nah, gimana teman-teman nih? Menjelang jam 1, kita akhiri aja di sini apa ya?